Oke, kita lanjut materi pembelajaran kita ya. Kalau minggu lalu kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, hari ini kita mau belajar rumus segitiga dalam trigonometri ya. Jadi rumus segitiga dalam trigonometri ini ada aturan sinus dan ada aturan kosinus. Kita mau lihat pada saat kapan aturan sinus dan kosinus digunakan. Saat ini kita mau belajar mengenai aturan sinus. Nah, di dalam aturan sinus ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencari sudut yang belum diketahui dan sisi-sisi yang belum diketahui. Kita gunakanlah aturan sinus. Oke, kita lihat sama-sama bahwa aturan sinus itu digunakan pada segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang. Ketika dua sudut dan satu sisi diketahui atau dua sisi dan satu sudut yang diketahui. Nah, jadi jika ada sebuah segitiga, kamu perhatikan dulu apa yang diketahui. Kita akan memakai aturan sinus ini apabila dua sudut dan satu sisi diketahui atau kebalikannya, dua sisi dan satu sudut diketahui. Inilah yang akan kita gunakan rumus aturan sinus. A kecil ya, A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Coba perhatikan segitiga ABC ini ya. Nah, kalau dalam segitiga itu memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Mana sudutnya? Sudutnya adalah sudut A, ini dia, yang ditulis dengan huruf besar. Sudut B, ini dia sudut B. Lalu sudut C. Ya, jadi segitiga memiliki 3 sudut. Apabila ketiga sudut ini dijumlahkan, hasilnya harus 180 derajat. Ya, lanjut ke sisi. Sisi ada 3 sisi. Sisi AB, sisi BC, sisi AC. Ya, nah sisi AB itu perhatikan ya, sisi AB. Kenapa di sini saya tulis C kecil? C kecil ini sisi AB. Bisa juga saya katakan sisi C, tapi C kecil. Kenapa dia sisi C? Karena dia ada di hadapan sudut C. Ini C ya, sudut C. Nah, sisi yang berada di hadapan sudut C adalah sisi C. Ini sudut A. Sisi yang berada di hadapan sudut A adalah sisi A. Ini sudut B. Sisi yang berada di hadapan sudut B adalah sisi B. Begitu dia mengenai sudut dan sisi pada segitiga. Maka yang di atas ini adalah sisi A, sisi B, sisi C. Cara mengingatnya, sisi A per sinus A, jadi sama-sama A ya. Yang B per sinus B, yang C per sinus C. Nah, bisa jadi nanti ini tidak ABC, tapi bisa K, L, M, atau P, Q, R, tergantung pada gambar soalmu ya. Enggak selamanya dia A atau B atau C. Tergantung daripada soal. Yang pastinya dia harus sejalan. Kalau di atas sisi A, maka di bawah sinus A. Begitu. Oke, kita perhatikan contoh dulu ya. Di sini ada contoh segitiga ABC yang diketahui sudut A-nya 30 derajat, sudut C-nya 120 derajat, dan panjang sisi AC adalah 6, ya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah besar sudut B, panjang sisi C, dan panjang sisi A. Ini sisi C karena dia berada di hadapan sudut C. Yang ini sisi A karena dia berada di hadapan sudut A. Jadi, oke. Tadi kan sudah kita lihat bahwa sisi A 30, sudut A 30 derajat, sudut C 120 derajat, maka kita mau cari sudut B ya. Kita perhatikan bagaimana cara mencari sudut B-nya. Dia begini. Tadi kan saya bilang kalau ketiga sudut dijumlahkan, hasilnya harus 180. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C 180 derajat. Nah, sudut A sudah diketahui 30 derajat, sudut B yang mau ditanya. Sudut C 120 derajat. Sama dengan 180 derajat.
Nah, 30 tambah 120, 150 derajat. Ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 30 derajat. Maka sudut B-nya sudah dapat ya, 30 derajat. Lanjut ke yang B. Pertanyaan B tadi adalah panjang sisi C. Untuk mencari panjang sisi C atau panjang sisi A, kita gunakanlah aturan sinus tadi ya. Kita tulis dulu semuanya. A per sinus A, B per sinus B, C per sinus C. A, sinus A tadi, sinus A. Perhatikan, A-nya 30 derajat, maka sinus 30 derajat. B-nya diisi, panjang sisi B adalah 6 cm. 6 di sini ya. Per sinus B, sinus 30 derajat. Lalu C per sinus C, C-nya ditanya per sinus 120 derajat ya. Oke, saya tandai di sini bahwa A per sinus 30 ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga, saya tandai ya. Gunakan persamaan 1 dan 2. Jadi nggak langsung semua tiga persamaan kita pakai. Nah, yang kita pakai adalah 1 yang ditanya. Tadi kan yang ditanya panjang sisi A. Pasti ini kita pakai karena yang ditanya ada di sini. Yang pertama pasti kita pakai. Lalu yang kedua yang mana kita pakai? Yang sudah terisi pembilang dan penyebutnya. Sudah terisi 6 dengan sinus 30. Maka saya gunakanlah persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sudah saya buat ini. Saya kali silang. Saya isi dulu ya. A per sinus 30. Sinus 30 adalah setengah. Ya, sinus 30 adalah setengah. Sinus 30 adalah setengah. Sudah saya isi semua. Saya kali silang. Perhatikan cara mengali silangnya. Atas ke bawah, bawah ke atas. A dikali setengah sama dengan setengah A. 6 dikali setengah, 6. Ya, kali setengah. Perhatikan, 6 kali setengah, 6 dengan 2 saya matikan. 6 bagi 2, 3 ya. Bisa dikecilkan. Maka setengah A sama dengan 3. A adalah 3 dibagi setengah. Perhatikan, 3 bagi setengah. Ingat pada saat SMP pembagian pecahan tanda bagi berubah menjadi kali. Lalu 1/2 kita balikkan menjadi 2/1. Menjadi A 3 kali 2/1. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 1 ya tetap 6. Maka panjang sisi A adalah 6 cm. Yang ketiga ya. Yang ketiga kita mau cari panjang sisi C. Untuk mencari panjang sisi C, di sini saya gunakan persamaan 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Nah, karena sisi C berada di persamaan ketiga. Salah satunya pasti ini yang saya pakai ya. Sudah pasti karena ini yang mau dicari. Yang kedua, saya gunakan tadi yang sudah diketahui pembilang dan penyebutnya. Maka saya gunakanlah persamaan 2 dan persamaan 3. Oke. Saya buat B per sinus B, C per sinus C. Tinggal saya isi. B-nya adalah 6 per sinus 30, C-nya C per sinus 120. Sinus 30 adalah setengah. Sinus 120 derajat adalah setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Kita kali silang sama seperti yang tadi ya. 6 kali setengah akar 3. Setengah kali C. Boleh ya, terletak mau di kiri mau di kanan sama aja itu ya. 6 kali setengah akar 3. Setengah kali C adalah setengah C. Perhatikan, 6 kali setengah akar 3. 6 ini bisa saya matikan ke sini ya. Jadi 3. Maka di sini tinggal 3 akar 3. Nih, 3 akar 3. Setengah C-nya tetap. C sama dengan 3 akar 3 dibagi setengah. Oke, tanda bagi berubah menjadi kali lalu balikkan menjadi 2/1. Perhatikan cara mengalikannya. 3 kali 2, 6. Akar 3-nya tetap ya. Maka hasilnya adalah 6 akar 3. Oke. Boleh diulang-ulang agar lebih paham lagi. Kalau ada yang belum paham, silakan kamu tulis di kolom komentar. Terima kasih.